Oke, sahabat Tapak Tilas, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Kang Agus terkait dengan ya sebenarnya sih bukan profesi ya, hobi. Hobi beliau yang menggeluti tentang manuskrip. Kang, boleh diceritakan gimana sih awal mulanya terinspirasi untuk membaca manuskrip itu? Jadi kayak sebelum saya senang dengan naskah-naskah kuno, awalnya saya itu tertarik dengan sejarah masa lampau. Karena kan saya kan punya punya orang tua, dan orang tua saya tinggal di Desa Bojong, dan di sini kebetulan ada Buyut Bojong. Makanya saya tertarik, dari manakah Buyut Bojong itu berasal dan apa sejarah Buyut Bojong itu terjadi. Nah, terciptanya Desa Bojong seperti apa, makanya saya penasaran. Nah, dari tahun 2009, kalau iya 2009, saya sudah mulai aktif mengunjungi situs-situs yang memang dengan keterbatasan keilmuan sesuai dengan dengan kapasitas saya. Kebetulan yang saya pakai itu metode metafisika. Nah, dengan metode metafisika saya sering datang ke pekuburan, sering datang ke makam-makam keramat, yang intinya saya pengen mengetahui apa sejarahnya dan peristiwa apa yang terjadi saat itu. Maka saya sering datang. Kebetulan lewat jalan metafisika itu tidak ada titik temu, artinya hanya beberapa pengetahuan kecil yang belum memuaskan batin saya. Akhirnya puncaknya itu tahun 2021. Saya belajar naskah kuno di daerah Indramayu. Saya belajar naskah kuno di Profesor Tarka Sutraharja. Saya belajar naskah kuno. Setelah saya belajar, saya bisa baca dan saya cari kitab-kitab kuno. Akhirnya alhamdulillah dari berbagai naskah kuno saya baca semua, dan di situ saya menemukan titik temu. Artinya sejarah leluhur kita itu termaktub di dalam naskah-naskah kuno. Awal mulanya terinspirasi mempelajari manuskrip itu, latar belakangnya seperti apa, Kang? Latar belakangnya dari kecintaan saya terhadap sejarah leluhur, terutama sejarah Wali Songo. Nggak mungkin kan adanya Wali Songo tidak punya kisah sejarahnya, kan nggak mungkin. Nah, ternyata setelah saya baca-baca lewat internet, lewat buku-buku, itu tidak sinkron dengan jati diri para wali atau dari jati diri para aulia. Makanya saya penasaran. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 saya belajar ke profesor yang ahli dalam naskah-naskah kuno dan tulisan-tulisan Sanskerta, tulisan Jawa, tulisan Hanacaraka. Saya belajar di sana. Alhamdulillah 2 hari saya langsung bisa baca, langsung dikasih kitab kuno, langsung baca. Dan itu juga belum menemukan titik temu, artinya belum menemukan sejarah sejati itu. Dan memang masyarakat Cirebon khususnya itu bukan enggan ya, kemungkinan karena kesulitan cara bacanya dan tidak ada para ahli yang di bidangnya gitu. Dan kebetulan guru saya juga sudah meninggal di Indramayu itu. Jadi ini mohon maaf, ini saya hanya sebatas analisis ya. Di Cirebon itu yang bisa baca kitab kuno dengan tulisan Hanacaraka ya, di Cirebon itu yang saya tahu hanya beberapa, bisa dihitung jari. Yang di Gamel itu ada Raden Ari Guntur Samudra. Terus yang di daerah Sitiwinangun itu ada Ki Dalang Nurteja, dan yang di Bojong ada saya. Jadi ada 3 orang yang bisa baca kitab kuno. Makanya kenapa nama Raden Ari Guntur Samudra itu tidak muncul atau tidak terkenal? Ya karena di samping berhati-hati, karena di situ ada pakem itu ada ada istilah kalau orang zaman sekarang tuh warning atau wanti-wanti, Peringatan gitu. ya peringatan gitu loh. Ketika kita sudah baca, di situ ada peringatan, jangan serampangan atau jangan serampangan asal-asalan ketika kita membaca sebuah naskah kuno, terus kita telan mentah-mentah tanpa ada kajian khusus. Karena di
di dalam kitab kuno itu banyak siloka-siloka atau filosofi-filosofi yang tidak boleh kita cerna mentah-mentah. Kalau istilah Islamnya sih harus ada takwil gitu loh. Karena kalimat-kalimat orang dahulu itu lebih mengarah kepada siloka. Tidak bahasa apa namanya kalau sekarang tidak bulat perkataan begini gitu. Ada siloka. Jadi simbol ya, ada simbolnya ya. Betul, simbol-simbolis gitu. Jadi harus berhati-hati. Karena di dalam naskah kuno itu bahasanya bukan bahasa kayak kita sekarang. Lebih mengarah kepada pitutur-pitutur keilmuan gitu. Di dalam naskah kuno termasuk naskah kuno yang ditulis pada abad 1600 itu banyak siloka-siloka yang tidak boleh kita cerna mentah-mentah, harus ditakwil dulu. Makanya mempelajari kitab kuno itu kalau hanya sebatas baca ya insya Allah 3 hari khatam. Tapi kalau kita artikan dari sedetail mungkin 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Lama waktunya ya? Lama 3 bulan. Karena pengalaman saya ketika saya pertama kali baca kitab kuno, saya asal buka, saya asal baca, itu hitungan menit saya langsung pusing-pusing, muntah, mual-mual, ya langsung ngedrop, ya saya ulangi lagi, begitu lagi, akhirnya ketika saya ambil kemenyan, itu bakar kemenyan, terus saya bertawasul kepada leluhur Cirebon, akhirnya alhamdulillah lancar, nggak ada halangan, itu hebatnya. Jadi mempelajari kitab kuno itu entah itu mitos, entah itu apa, karena saya membuktikan sendiri tanpa ada ritual itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Contoh saya waktu pertama kali baca langsung pusing, langsung mual-mual, langsung nggak bisa baca, ngeblank. Tapi ketika saya ikuti adab atau etik adab dulu, bakar kemenyan, bertawasul, terus hadiah Fatihah kepada seluruh leluhur Cirebon. Akhirnya ketika saya buka, alhamdulillah 1 lembar itu bisa kebedar semua. Karena dalam kalimat-kalimat tersebut itu sulit dimengerti oleh bahasa kita. Nah, Kang Agus kan udah lama nih ya mempelajari tentang manuskrip atau naskah kuno. Iya. Ngomong-ngomong nih, mungkin sahabat Napaktilas ingin tahu sudah berapa kitab kuno nih yang Kang Agus baca atau pelajari? Kebetulan saya sudah baca 20 kitab kuno. Di antaranya kitab Negara Kertabumi, kitab Purwakat Sarubanagari jilid 1, kitab Carang Satus, kitab Pewacan Sunan Gunung Jati, kitab Babat Cirebon Kasepuan, Babat Cirebon Naskah Tangkil, Babat Cirebon Naskah Pulasaren, terus Babat Cirebon Benda Kerep, terus kitab Wulang Reh, kitab Wedatama, terus kitab Jayabaya, kitab Serat Damar Bulan, kitab Pewayangan, terus kitab Adab Pedalangan, banyak. Nah, rata-rata nih dari manuskrip tersebut itu bahasanya yang digunakan bahasa apa, Kang? Bahasanya itu lebih mengarah ke bahasa Bramaseta, Bramakawi, Kromo Inggil, terus bahasa Kromo, dan bahasa sedikit bahasa Ngoko, tapi lebih banyak ke bahasa Sanskerta. Iya. Pernah nggak Mas Agus menjumpai suatu kitab yang sangat susah? Pernah. Ya. Kitab tentang silsilah pewayangan atau silsilah menceritakan tentang asal usul kesangyangan kayak Sangyang Nurasa, Sangyang Wenang, Sangyang Tunggal gitu. Contohnya gitu. Sangyang Nurasa Peputra, Sangyang Tunggal Peputra, Peputra terus tentang silsilah Sangyang atau istilahnya raja-raja. Nah, itu namanya kitab Pustaka Raja-Raja Nusantara. Itu namanya. Nah, itu juga saya punya kebetulan. Namanya kitab Pustaka Raja-Raja Nusantara, bahasanya bahasa lebih mengarah ke bahasa Kawi. Nggak ada bahasa Ngoko kayak kita. Nggak, bahasa Kawi sama Bramaseta atau Sanskerta gitu. Itu termasuk kategori sulit.
sulit karena bahasanya itu sulit dimengerti. Contoh kalimat candra, nendra, gumuling, kalau netra pasti tahu semua lah, netra sih lah. Nah itu kan bahasa-bahasa yang jarang kita mengerti. Baskoro, Baskara, ya kayak semacam inilah yang diucapkan Gunung Jati tuh kayak tetaling Gondewa. Gondewa kan nggak ada yang tahu apa Gondewa itu. Ya, Danu Setra, ya kan? Nah, Danu itu apa, Setra itu apa? Atau Gali Setra, loh itu nggak ada yang tahu. Bahasa Kawi semua, sulit dimengerti. Itu paling sulit. Nah keuntungan dari itu ketika saya belajar manuskrip, akhirnya secara tidak langsung, secara otomatis saya paham bahasa Kawi. Contoh kayak Nendra itu apa, ya kan? Kayak Baskara itu apa? Chandra itu apa? Chandra itu bulan. Setra itu apa? Setra itu kuburan. Jadi itu agak jauh ya Mas ya, antara jauh. Bahasa sekarang dengan bahasa dulu di kitab jauh banget. Jauh banget. Lebih halus bahasa itu sih. Dan sulit dimengerti oleh zaman sekarang. Dan itu juga kalau diucapkan persis kayak kita nonton wayang akhirnya gitu. Bahasa dalang tuh. Kocapa ing palinggihan kawontonan ing dalam agung, nah itu kan nggak bisa dijelaskan sekarang kan. Dalam agung itu apa kan begitu. Kewontenan ing balai marcupunda, tahu nggak balai marcupunda itu apa? Kan sulit. Nah. Oke, jadi babad atau cerita naskah kuno itu berbeda dengan sejarah sekarang ya? Berbeda. Misalnya berdiri pada tahun sekian. Iya. Enggak seperti itu ya? Enggak. Nah, itu juga tergantung abadnya. Buku itu dibikin tahun berapa, abad berapa. Karena bahasa itu semakin kesini kan semakin berubah. Contoh kalau kita hidup di zaman abad 19 itu masih dipakai, masih dipakai. Tapi kalau kita hidup di zaman abad 21 sudah nggak dipakai. Kalau kita hidup pada Kanjeng Sunan saja masih dipakai. Nah itu loh bagian daripada kekayaan khasanah budaya kita khususnya Cirebon. Nah, Kang Agus, kitab atau naskah kuno itu yang Kang Agus pelajari dan Kang Agus dapatkan ya, kalau memang ada, itu yang paling tua itu tahun berapa, Kang? Yang paling tua yang saya tahu itu tahun 1600 paling tua. Karena saat itu belum ada kertas. Itu ditulis di daun lontar. Daun lontar sama kulit pohon deluang sama kulit kambing. Itu paling tua itu. Paling tua. Itu menceritakan tentang apa tuh? Yang jelas itu tidak menceritakan tentang terjadinya suatu desa, akan tetapi menceritakan sebuah silsilah keluarga biasanya atau obat-obatan. Contoh yang saya baca itu putranipun Kanjeng Sinuhun. Contohnya, Kanjeng Sinuhun ingkang nami si Fulan manggon ing desa niki. Terus nikah sareng niki paling begitu. Atau kalau ditulis di batu biasanya itu sebuah pertanda atau sebuah tanda. Kalau di batu biasanya itu yang saya pernah baca itu sebuah kuburan. Bukan kuburan manusia ya, kuburan benda biasanya. Nah contoh yang saya pernah baca itu di situ diterangkan bahwa di sini kalau kita bahasa Indonesia nih, di sini tuh dikubur benda-benda permata lan emas. Karena gitu pakai bahasa Siloka. Nah, di situ keterangannya makarun kolang kaling. Berarti kalau makarun kan harta karun, kolang kaling kan permata. Berarti di bahasa itu pernah saya baca itu. Bahasanya jauh ya? Jauh. Makarun kolang kaling. Apa maknanya? Berarti makarun kan harta benda dan permata. Harta karun kalau zaman sekarang sih. Saya punya itu. Tulisannya punya, manuskripnya punya. Itu namanya Prasasti Tambilingan kalau saya itu tertulis di situ benda harta karun di situ jelas. Entah itu berupa guci, berupa duitnya atau alam. Karena di sini kalau kita bahasa Indonesia ya di sini dikubur peti berisikan emas dan permata itu aja.
Nah itu naskah-naskah tersebut Iya. itu ada yang tebal nggak sih? Kebanyakan kalau naskah-naskah ya kalau tidak ada kaitannya dengan seni tipis ya, Oh tipis. tipis. Paling kebanyakan antara 5 lembar atau 10 lembar paling banyak. Paling pol-polnya banyak itu paling 30 lembar, nggak ada yang sampai ratusan. Berarti Kang Agus punya manuskrip yang 30 lembaran itu? Kalau 30 lembar saya nggak punya, yang saya punya itu 200 lembar. 200 lembar itu ditulis tahun 1700. Oke. Saya punya kitabnya di rumah. Itu Dan ditulis dalam bentuk apa? ditulis dalam bentuk huruf carakan, Ya, tulisan tangan, tulisan tangan. bukan dicetak gitu. Bukan. Kalau tulisan cetak saya punya tahun 1923. Saya punya. Kalau tulisan tangan saya punya 2. Ditulis dengan ditulis dengan huruf carakan. Itu estimasi tahun itu tahun 1771. 1771. Iya. Zaman Sultan Matanggaji saya punya di rumah. Dan isinya tentang bab sejarah dengan bab keilmuan Cirebon. Saya punya di rumah. Nah, terkait dengan manuskrip itu, Iya. Kang Agus ya. Iya. Tiap manuskrip itu ada si penulisnya nggak? Misalnya kitab ini karangan siapa? Ada nggak? Kalau saya punya satu ada namanya, yang satu tidak ada namanya. Karena mungkin pakemnya seperti itu, mungkin pakem itu adab seperti itu sih tidak boleh menuliskan sih. Jadi di situ tertulis kalau yang satunya tentang keilmuan itu ditulis Pangeran Ardi. Pangeran Ardi namanya. Itu punya Pangeran Ardi. Kalau yang lainnya nggak ada? Enggak ada. Pangeran Ardi Sura namanya. Penulisnya loh, penulis Pangeran Ardi Sura. Kalau yang lain nggak ada keterangan namanya. Tapi kalau kitab yang ada di Benda Kerep itu keterangannya jelas. Pengarangnya itu penulis bukan pengarang ya. Penulis ya. Penulisnya itu Pangeran Sukalila. Sukalila. Iya Sukalila. Ada. Nah, Kang Agus selama menggeluti hobi ya sebagai sejarawan mengungkap fakta terkait dengan kitab-kitab kuno itu, ada pengalaman atau cerita unik nggak Kang Agus yang bisa disampaikan ke teman-teman Napak Tilas nih? Ya kalau unik sih nggak ada ya karena lebih marah ke ilmiah sih sebenarnya sih. Tapi uniknya itu ya terkait dengan mitos. Orang-orang dulu mengatakan jangan coba-coba membaca kitab kuno dengan serampangan. Saya kan pengen buktikan, ternyata benar. Ketika saya baca kitab, tangan saya gatel-gatel, langsung bersin-bersin. Nah, ini ada apa nih? Nah ternyata jadi bahan dari kertas tersebut itu ketika sudah rusak itu akan mengandung unsur kimia menjadi semacam Racun itu? Ya racun yang bikin kita bersih dan gatel-gatel. Mungkin itu uniknya seperti itu. Secara ilmiahnya? Iya secara ilmiah itu, tapi secara kliniknya itu katanya ada racunnya, ada yang walam. Dan biasanya itu ditulis di kertas deluang atau kulit pohon deluang. Saya sering jumpai kitab-kitab seperti itu. Nah itu tulisannya pakai apa? Pakai tinta? Itu tulisan tangan biar tinta. Iya tintanya kayaknya sih menurut cerita orang ya. Kata guru saya sih ditulis itu pakai buah katuk, tau buah katuk? Katuk ya. Nah itu pakai kan hitam itu, pakai buah itu tulisnya. Ada lagi yang mengatakan pakai tinta cumi, ya kan bau kalau cumi kan. Itu sih omongan orang ngawur. Tapi kan jelas analisa saya sih pakai tinta buah katuk yang kecil hitam tuh. Itu mungkin dijadikan satu tumbuk terus pakai itu minyaknya itu ya minyaknya kan hitam itu tuh pakai itu awet itu. Nah Kang, selama mempelajari hampir 20-an kitab kuno itu, kalau Mas Agus mengcompare ya dengan cerita atau sejarah yang beredar itu seperti apa sih Kang? Ya kalau menurut saya pribadi ketika saya baca kitab kuno ya jadi terkait dengan sejarah itu memang kita itu dibikin bingung oleh oleh isi-isi dari kitab tersebut. Makanya saya kan pernah ngomong kepada para sejarawan yang mengaku sejarawan Cirebon khususnya, kalau belum bisa baca kitab kuno
dan belum bisa membaca kitab Jami Karomatul Aulia, jangan sekali-kali berani membedar masalah sejarah Cirebon khususnya. Tuh. Apalagi kitab kuno nggak bisa, kitab Jami Karomatul Aulia tidak pernah baca. Jangan sekali-kali berani membedar masalah sejarah Cirebon. Karena itu akan bertentangan. Referensinya dari mana? Baca kitab kuno aja nggak bisa, tapi sudah berani baca sejarah, kan lucu. Karena apa? Sumber dari sejarah itu selain dari kitab, ya dari pitutur. Kalau pitutur itu tidak valid, kan turun temurun pitutur itu, nggak mungkin sama. Nah, karena logikanya di dalam ilmu psikologi menurut saya sih, ketika orang berbaris 20 orang, dari ujung bilang kardus ada kucing, sampai belakang ada wedus dengan kucing, kan itu kalau pitutur tuh logikanya seperti itu. Makanya kalau menurut saya sih, bagi seluruh sejarawan ya, pelajari dulu, kuasai dulu cara baca tulis kitab kuno atau carakan, baru bisa membedah sejarah. Kalau kita belum bisa baca carakan, belum bisa nulis carakan, jangan dulu berani membedah sejarah. Itu karena umumnya punten di Cirebon ini belum bisa baca kitab kuno sudah berani mengatakan sejarah ini aslinya begini. Kalau saya sih cuma ketawain doang. Saya berani beradu argumen karena saya punya data, ya kan? Dan saya juga belajar metode penulisan sejarah itu, saya pernah belajar. Tuh. Dan ketika saya bisa baca kitab kuno, saya juga belum bisa berani mengungkap sejarah sebelum saya tahu kitab Jami Karomatul Aulia. Karena tanah Cirebon ini dipimpin atau Islam Cirebon itu disebarluaskan oleh seorang waliullah. Nah, sedangkan di kitab Jami Karomatul Aulia dijelaskan tentang apa? Tentang ciri-ciri wali, syarat-syarat menjadi wali. Dan cerita ngawur itu mungkin salah satunya adalah kebijakan pemerintahan di waktu itu. Betul, ya. Karena dibikin oleh pemerintah Belanda saat itu. Supaya apa? Karena zaman dulu orang-orang Cirebon itu mempunyai ilmu yang disebut ilmu keramatan. Ilmu keramatan itu ketika dibaca, contoh gini, niat ingsun nyambat Gusti Pangeran Cakrabuana, mugi-mugi ingsun duweni ilmu waringin sungsang. Ya jadi waringin sungsang. Tuh, kan Belanda kan keder. Ini orang-orang Cirebon ketika ditembak nggak mempan apa. Malah dipanggilnya seluruh para penjilat-penjilat saat itu. Apa sih? Orang itu suka datang ke Makbaro Sunan Gunung Jati. Orang itu suka datang ke Makbaro buyutnya. Udah, kita tahu sekarang kata Belanda. Ya udah, kamu hancurkan sejarahnya. Karena menurut para orang-orang bijak di dunia, contoh orang bijak di Arab itu mengatakan bahwa ketika kamu ingin menghancurkan suatu bangsa, kamu hancurkan dulu sejarahnya. Jelas kan? Di Cirebon sudah terjadi. Nah, ketika kamu sudah hancurkan sejarahnya, kamu hancurkan keluarganya atau nasabnya. Jelas. Di sini sudah ngaco nasab. Dan ketika sudah hancur secara sejarah, hancur secara nasab, maka kamu hancurkan negerinya. Terbukti Indonesia. Makanya sejarah itu silang siur. Seperti itu. Nah, Kang Agus, terkait dengan manuskrip tersebut ya, target Kang Agus ke depannya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya target ke depannya, saya pengen gitu loh, sejarah asli Cirebon terungkap. Dan masyarakat Cirebon jangan terburu-buru menelan informasi tentang bab sejarah. Karena di YouTube itu banyak yang menceritakan tentang sejarah ini. Lihat mediumisasi, jangan terburu-buru menelan atau saring dulu, telaah dulu, kan gitu. Nah, alangkah baiknya ketika kita menerima informasi sejarah itu, kita tanyakan kepada ahlinya. Dan ada dua, ada sejarah pitutur, ada sejarah naskah. Dan ini juga belum dijadikan patokan, karena naskahnya saja sudah ruwet, apalagi pituturnya. Maka yang paling efektif itu adalah situsnya, nasabnya, naskahnya, mangsanya, masa itu tahu dan kejadiannya seperti apa. Nanti nyambung semua. Dan ini adalah metode yang diberikan oleh guru saya kepada saya ketika saya terjun ke bidang sejarah.
Ketika kamu ingin mempelajari sejarah, kamu pelajari dulu naskahnya. Ketika naskahnya sudah ketemu, kamu pelajari situsnya. Situsnya sudah sinkron dengan naskah, kamu pelajari peristiwanya. Kalau peristiwanya sudah sinkron dengan situs dan naskah, kamu pelajari nasabnya atau tokoh-tokohnya. Ketika sudah sinkron semua, ya valid. Itu juga belum 100%. Kamu pelajari dulu abad berapa ini terjadi, peristiwa ini terjadi tahun berapa. Ketika sudah valid semua, itu sudah itu valid. Kebanyakan kan begini, antara naskah dengan situs berbeda, situs dengan peristiwa berbeda. Ini sudah sepakat semua, tapi tahunnya berbeda. Ini jadi masalah. Tapi ketika kita sudah menguasai naskahnya, sudah menguasai situsnya, sudah bisa membaca peristiwanya, sudah bisa membaca sisiran nasabnya atau tokohnya, terus yang terakhir peristiwa ini tahun berapa terjadi. Makanya PR saya ke depan, harapan saya ke depan dengan mempelajari manuskrip nih, bisa terungkapnya secara asli, meskipun tidak asli banget lah, 80% bisa angkat secara asli. Yang kepentingannya apa? Kepentingannya itu untuk berterima kasih kepada leluhur bahwa adanya saya di daerah Cirebon, khususnya di daerah Bojong saya berada, saya bisa berterima kasih kepada leluhur saya bisa kenal dengan agama Islam, bisa kenal dengan leluhur saya. Ini sih kalau orang sini bilang pulang terima kasih. Oke. Itu aja mungkin teman-teman ya ngobrol kali ini dengan Kang Agus terkait dengan manuskrip ya yang beliau pelajari. Ternyata lebih dari 20 manuskrip yang pernah dipelajari, pernah dibabar sama beliau ya. Ya harapannya mungkin buat teman-teman bisa menambah informasi bahwa membaca suatu sejarah itu bukan hanya dari cerita atau dongeng ya, atau hanya sekedar peninggalan, tapi itu harus dirangkai ya. Berbagai macam data itu dirangkum menjadi satu. Tadi yang seperti Kang Agus sampaikan, ada naskah, ada situs dan sebagainya ya Kang ya. Nah itu baru diambil suatu kesimpulan bahwa oh ya ternyata suatu tempat atau situs ini ceritanya seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman, kita akan coba ngobrol santai dengan beberapa narasumber lainnya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.